Salam sejahtera saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bertemu dan kali ini kita memikirkan sesuatu tema yang menjadi penting dalam kehidupan personal kita sebagai anak bangsa. Apa yang kita sebut sebagai kepatuhan Kristiani. Nah, yang pertama kita akan membicara kepatuhan kepada pemerintah. Bagaimana seharusnya sikap seorang Kristen di dalam hidup sebagai anak bangsa di dalam berbangsa bernegara, sikap terhadap pemerintah, supaya tidak menjadi salah paham yang besar, sehingga kita perlu memahaminya dengan jeli, tentu dalam perspektif Kristiani. Nah, mari kita melihat apa di dalam bacaan kita, Matius pasal 22 ayat 15 sampai 22. Matius 22 15 sampai 22. Dikatakan begini. Matius pasal 22 15 sampai 22. Kemudian pergilah orang-orang Farisi, mereka berunding bagaimana mereka dapat mencerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama orang-orang Herodian bertanya kepadanya, "Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah, dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami pendapatmu, apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka itu, lalu berkata, "Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu." Mereka membawa 1 dinar kepadanya, maka ia bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Mendengar itu heranlah mereka dan meninggalkan Yesus lalu pergi. Lalu satu sisi lagi saudara, kita membaca di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 13 sampai 17. 1 Petrus pasal 2 13 sampai 17, demikian firman Tuhan. "Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum semua orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkam kepicikan orang-orang bodoh. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja." Dua bacaan ini menjadi menarik untuk kita pikirkan. Memang ada Roma pasal 13, Paulus juga berbicara tentang pemerintahan, ya, bagaimana sikap dan kaitannya dan lebih lanjutnya. Tetapi kita tidak sedang berdiskusi itu dulu, nanti itu akan kita kembangkan lebih lagi secara khusus untuk membahas Roma pasal 13. Tetapi kita bicara dulu Matius 22 dan 1 Petrus 2 ini, saudara. Kepatuhan kepada pemerintah. Maka prinsip pertama yang diajarkan kepada Alkitab, oleh Alkitab kepada kita di dalam dialog Yesus itu menjadi menarik, saudara. Ternyata Yesus mempunyai satu kesadaran yang tinggi, yang sangat luar biasa. Orang Herodian sebetulnya ingin menjebak dia dengan satu pertanyaan tentang membayar pajak. Sederhana saja sebetulnya. Kenapa ini pertanyaan menjebak? Karena kalau Yesus menjawab, "Ya, kamu harus bayar pajak," misalnya langsung begitu ya, maka orang-orang Herodian dan orang-orang Farisi akan memberitahu kepada rakyat Yahudi bahwa Yesus memerintah mereka membayar pajak. Orang-orang Yahudi pada waktu itu ada dalam tekanan dan sangat jengkel dengan perilaku Roma sebagai penjajah yang mereka anggap kafir, dan mereka sangat jengkel untuk membayar pajak dan tidak suka sekali. Jadi berarti mudah sekali untuk membuat satu konfrontasi sehingga kemudian rakyat banyak itu marah terhadap Yesus. Nah, itu yang diharapkan Farisi dan orang-orang Herodian. Tetapi kalau Yesus menjawabnya tidak perlu, tentu saja orang-orang Yahudi akan senang mendengar jawaban itu. Tetapi orang-orang Herodian yang memang dekat kepada istana akan memberitahukan kepada Herodes, dan mungkin berlanjut dalam hubungan politis menjadi informasi penting kepada gubernur di provinsi Galilea, ya, dan juga menjadi satu informasi penting kepada kekaisaran bahwa ada orang yang mendorong rakyat untuk tidak membayar pajak, dan itu tentu menjadi kejahatan bagi pemerintah Roma, dan Yesus akan ditangkap tentunya. Jadi mau jawab ya atau mau jawab tidak, Yesus terjebak. Tetapi hebat, Yesus sangat mengerti, memahami situasi, dan Yesus sangat mengerti aturan-aturan main. Nah, saya pikir ini yang menjadi penting, mengerti.
Saudara-saudara yang kekasih, itu sebab di dalam pengertiannya Yesus menjawab, ya, berilah kepada kaisar apa yang harus kau beri kepada kaisar, kepada Allah apa yang harus kau beri kepada Allah. Dia mengembalikan kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Herodian dan Farisi untuk membuat keputusan yang seharusnya mereka sudah mengerti. Maklum, pertanyaan itu cuma jebakan. Jadi yang prinsip pertama tadi saya bilang adalah mengerti. Kita harus mengerti saudara hakikat hubungan antara kita dengan Allah di dalam konteks berbangsa dan bernegara. Maka tidak ada di kolong langit ini yang terjadi yang bukan Tuhan kehendaki. Nah, itu dulu kita mesti mengerti kedaulatan Allah atas pemerintah. Jadi Allah lah yang menaruh pemerintah-pemerintah di kolong langit ini, baik dia tidak baik, bengis, jahat dan seterusnya. Sehingga saudara-saudara yang kekasih, di dalam sistem seperti itu, maka Allah menyatakan kedaulatannya di dalam sistem sebuah negara. Yang baik itu bisa menjadi pertolongan bagi kita. Tetapi jangan pikir yang tidak baik atau yang jahat itu jadi masalah. Bukan. Itu juga menjadi pertolongan dalam proses pengujian, pemurnian iman kita. Entah apa yang menjadi rencana Tuhan kita tidak tahu. Nah, itu persoalannya. Ya, tetapi kita tidak mau tahu seringkali dengan apa yang Tuhan mau. Yang kita mau tahu hanya apa yang kita mau. Nah, ini akan menjadi problema-problema serius. Sehingga seharusnya kita mengerti kedaulatan Allah di dalam hidup pemerintahan itu. Jadi kita mesti memahami Allah tidak pernah bersalah dalam merancang apapun dalam kehidupan anak-anaknya. Sehingga kita tidak perlu berburuk sangka lalu mulai merasa kecewa dengan situasi yang kita hadapi. Tentu saja secara manusia ada sisi-sisi di mana kita merasakan kekecewaan dengan pemerintah yang ada, bukan? Ya, pemerintah yang juga harus kita kritisi. Tetapi bagaimana sikap kita itu? Nah, itu menjadi satu sikap yang penting untuk kita sikapi dengan benar. Tetapi dalam korelasi pertama, kepatuhan kepada pemerintah di dalam sebuah sistem menjadi kepatuhan yang dikehendaki Allah itu sendiri. Oke, itu kepatuhan. Karena pemerintah adalah alat dari Tuhan untuk hal yang baik buat kita, baik dia baik ataupun baik dia jahat atau bengis, gitu ya. Tetapi ada kedua, saudara, kita juga mesti mengerti batasan kepatuhan. Pertama kan ketika kita ingat tadi bahwa pemerintah dari Allah, Allah yang memberikannya. Tetapi kalau pemerintah menyuruh atau melarang kita beribadah kepada Allah, tentu kita tidak akan menurutinya. Kalau gitu kita tidak menuruti Allah dong. Kan Allah yang memberi pemerintah. Salah. Justru Allah memberi pemerintah bukan untuk melarang kita jauh dari Allah, kan? Menjadi alat untuk kita dekat dengan Allah. Sekalipun bentuknya bisa positif, pemerintahan yang baik, bisa negatif, pemerintahan yang menekan. Ya, katakanlah pajak dinaikkan, ada aturan gini, tidak boleh gini, tidak boleh gitu. Tetapi larangan terhadap berdoa atau larangan terhadap beribadah tidak membuat kita jadi berhenti beribadah. Kita harus tetap beribadah. Kalau perlu berisiko seperti Sadrak, Mesakh, Abednego. Siapa yang tidak menyembah patung akan dibakar hidup-hidup. Tidak mengapa. Ya, siapa yang masih berdoa kepada Allah akan dihajar. Tidak mengapa. Kita tidak akan berhenti melakukan kebenaran. Karena dengan demikian pemerintah sudah menjadi melawan Allah. Tetapi kenapa pemerintah seperti itu ada dan tidak ditiadakan oleh Allah? Ingat tadi, bisa saja pemerintah itu tetap ada dalam kebengisan, bahkan melarang orang berurusan dengan Tuhan atau menyembah Tuhan. Ya, dalam kerangka Tuhan mau menguji sejauh mana lagi tadi iman kita. Jadi sebetulnya nggak ada yang kita pusingkan di sana, saudara. Yang menjadi persoalan adalah hubungan kita dengan Allah. Asal kita mengerti apa yang Allah kehendaki atau sikap kita terhadap pemerintah yang menjadi ketetapan Allah, tetapi juga apa yang Allah tidak mau untuk kita turuti, kan begitu. Nah, inilah yang menjadi perlu. Tetapi bagaimana kita mendemonstrasikan dan menunjuk sikap kita, bukan dengan pemberontakan atau perlawanan yang tidak perlu. Kita tidak pernah diajak untuk mengangkat senjata ataupun kemudian menimbulkan kekacauan. Itu bukan Kristen. Ya, saya pikir ini mesti mengerti. Sekalipun orang Kristen banyak bilang, kita kalau gitu konyol dong, mati konyol dong. Kalau kau bisa mati konyol, ya sudah bertanda kau bukan Kristen. Anak Tuhan tidak pernah mati konyol, karena kematian anak Tuhan selalu bermakna asal dalam kebenaran. Ya, para rasul itu mati syahid semua. Mau bilang mati konyol? Tidak. Tapi mati konyol adalah mati di luar Tuhan, itu konyol. Ya. Nah, jadi bagian-bagian seperti ini saya pikir penting menjadi pemahaman serius kita. Untuk kita bisa mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dan ketetapan Tuhan dalam hidup kita, sehingga kita tidak menjadi salah kaprah. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, camkan dan pikirkan di dalam pergumulan kehidupan bagaimana seharusnya kita memainkan peran kita hari-hari kita, sehingga dengan demikian kita bisa sungguh-sungguh menikmati perjalanan hidup kita, sehingga dengan demikian hidup kita itu sungguh-sungguh menjadi hidup yang luar biasa. Maka aspek yang ketiga yang menjadi penting adalah bagaimana kita bisa merdeka di dalam mematuhi pemerintah. Ini penting.
Kemerdekaan mematuhi pemerintah hanya dimungkinkan dengan sikap baik kita. Kita baik, kita tertibkan begitu ya, membuat kita merdeka. Apa yang kita takuti dari pemerintah yang jahat selama kita baik? Karena kalau kita baik dan benar, tapi pemerintah jahat dan menghukum, ingat kasus Sadrak, Mesah, Abednego, mati pun terhormat. Tidak ada jadi persoalan itu. Ya, bapak-bapak gereja itu banyak yang mati terhormat, saudara. Bukan cuma kita, para nabi, para rasul sudah mendahului kita. Sadrak, Mesah, Abednego berkata, Raja, percuma berdebat dengan engkau. Bakar kami dengan api ini. Wah, Raja murka 7 kali lipat, dilipatkan api itu supaya habis semuanya. Malah yang membuat 7 kali lipatnya yang kebakar. Sementara Sadrak, Mesah, Abednego bilang apa? Kalau kami mati, ingat Allah, kami di api itu Allah bisa lepaskan kami. Tapi kalaupun kami mati, Allah tetap Allah. Nah, itu iman hebat. Itu iman yang murni. Akhirnya apa yang terjadi, saudara yang kekasih? Api menyala dan mereka ternyata tidak mati. Tapi buat mereka mati pun tidak masalah. Jadi bukan soal sikap, bukan soal mujizat. Mereka dibakar tidak mati yang jadi penting. Tapi soal sikap iman yang mereka percayai, sekalipun mati Tuhan tetap Tuhan. Jadi itulah kemerdekaan kita di dalam mematuhi ketetapan Allah. Sehingga di dalam titik paling ekstrim kita ditangkap, dituduh, dihina, difitnah, dan mau dibakar hidup-hidup. Tidak mengapa, Tuhan tetap Tuhan. Ya, cara mati kita menuju surga itu bisa macam-macam. Itu tidak jadi persoalan, itu urusan kecil. Mau mati dibakar kayak, mati ketabrak kayak, mati jatuh ke laut kayak, ya itu urusan kecil itu. Ya. Tetapi menjadi penting untuk kita sadari dan kita pahami bersama, ya, bagaimana sikap hidup kita untuk kita mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan kita. Nah, itulah yang seharusnya kita pahami secara utuh, saudara. Sehingga ini menjadi menarik bagi kita di dalam seluruh pergumulan-pergumulan kehidupan kita. Dengan demikian kita bisa melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan kita. Dengan demikian kita menjadi fair dalam hari-hari kita. Nah, saya pikir ini perlu menjadi pergumulan serius di dalam kehidupan setiap orang Kristen. Sehingga orang Kristen betul-betul menyadari apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidupnya. Dan orang Kristen betul-betul bisa melakukan apa yang Tuhan mau untuk dia lakukan. Jadi pertama, saudara mesti mengerti kedaulatan Allah dalam sistem pemerintahan. Tapi saudara juga mesti mengerti apa yang tidak boleh saudara taati dari pemerintah yang di dalamnya Allah berdaulat. Ya, ketika kita disuruh melawan Allah kan tidak boleh berdoa dan gitu ya. Tetapi kita harus merdeka di dalam menjalani tugas itu, yaitu tidak merasa kemudian pusing dengan apa yang ada, tidak mengangkat senjata untuk melawan dan menghancurkan pemerintah. Karena kalau Tuhan mau, apalah susahnya bagi dia merubah sebuah pemerintahan. Sehingga menjadi pertanyaan yang selalu penting adalah bagaimana kita memainkan peran dalam sistem yang ada. Nah, jadi saudara, kepatuhan kepada pemerintah itu menjadi satu kepatuhan bertanggung jawab yang sangat elegan, yang diajarkan, digambarkan oleh Alkitab itu. Kalau pemerintah kita korupsi, tentu Tuhan tidak suruh mencuri kan, mencuri dilarang. Maka saudara mesti mengkritik mengapa pemerintah itu mencuri, diingatkan. Tapi saudara tidak perlu angkat senjata untuk membantai pemerintah yang mencuri. Nah, begitu. Ya, saudara tidak perlu berlaku keras terus melempari para koruptor, bukan begitu. Ya. Maka korupsi harus diingatkan. Bahkan negara pun sebetulnya mempunyai undang-undang kan, tidak boleh korupsi. Sehingga orang yang korupsi tadi bukan saja dia melawan Allah yang tidak terlihat secara teologis, tetapi dia juga melawan sistem pemerintahan yang justru benar tadi itu kan. Artinya dia melanggar peraturan-peraturan yang ada, sehingga layak untuk kita kritisi. Jadi jangan orang korupsi lalu saudara diam saja. Nah, itu kan pemerintah dari Tuhan. Nah, saudara tidak bertanggung jawab. Ya, ini yang harus hati-hati, saudara. Oleh karena itu saya pikir ya, sikap-sikap orang Kristen juga seringkali jadi ambivalen. Bahkan dalam sikap kepada pemerintah, sikap di dalam gereja, udah tahu nih orang mencuri, udah tahu ambil uang, udah kita doakan saja. Aneh sekali. Bagaimana saudara mendoakan orang yang mencuri uang tanpa pernah mengutak-atik uang yang dicuri dan meminta pertanggungjawabannya? Bagaimana saudara mau menghadap kepada Tuhan dengan menyembunyikan dosa yang ada? Ya, saudara salah. Saudara mesti menegurnya, itu namanya suara kenabian, suara kebenaran kiranya. Yang mencuri itu sadar dan mengembalikannya, maka engkau sudah mendapatkan jiwanya. Tapi kalau dia keras kepala dengan apa yang dicurinya, urusan dia dengan Tuhan. Tapi jangan pula kau doakan dia, Tuhan ampunilah dia. Dia sendiri gak merasa perlu minta ampun kok. Kalau dia merasa perlu minta ampun, uang curian akan dikembalikannya. Jadi jangan naif. Jangan ambil jalan pintas yang hanya enak buat dirimu. Negor kan gak enak, mengingatkan orang yang salah kan kita juga takut kalau kita nanti salah. Berarti kita sendiri pun tidak merdeka. Maka merdekalah
oleh karena kebenaran, sehingga engkau berani menyatakan kebenaran. Maka dengan demikianlah sebetulnya negara itu bisa menjadi tertib, pemerintah itu menjadi tertib. Tapi apakah orang-orang Kristen yang menjadi rakyat itu juga tertib? Atau orang-orang Kristen yang menjadi pemimpin itu tertib? Orang-orang Kristen jadi pengusaha itu tertib? Ini pertanyaan-pertanyaan serius, saudaraku yang kekasih. Yang perlu kita pikirkan, yang perlu kita cermati bersama. Supaya jangan hidup kita ke gereja itu Tuhan Maha Kuasa, karunia yang luar biasa, bla bla bla. Tapi hidup dalam sehari-hari, berbangsa bernegara. Tidak ada mutu yang bisa dipelajari dari kita. Tidak ada sikap yang bisa dipelajari dari kita. Ini ironi. Ya. Jadi seakan-akan seperti yang saya bilang tadi, kita mengasihi orang tapi ambivalen sikap kita. Satu waktu saya juga akan membahas ini lebih tuntas lagi begitu ya. Sikap bertegas orang Kristen. Sehingga kita jangan jadi jadi cengengnya setengah mati lalu ironis sekali sehingga berdoa pun kita tidak berpikir lagi apakah Allah suka dengan apa yang kita doakan. Padahal dia sudah perintahkan, kalau ada saudaramu bersalah tegur dia di bawah 4 mata. Kalau dia sadar engkau sudah mendapatkannya, kalau tidak perlu bawa saksi. Enggak cukup juga bawa lagi lebih banyak jemaat. Enggak tahu juga dia keras kepala, kenali dia sebagai orang berdosa. Serius. Tapi kita akan perdalam nanti. Tetapi yang jadi penting adalah sikap kita sebagai anak bangsa dalam kepatuhan kita terhadap pemerintah adalah satu kepatuhan yang bertanggung jawab. Silakan Anda turun untuk memprotes keputusan pemerintah yang salah, ya, yang kemudian bisa membuat rakyat semakin susah. Sehingga apa yang kita lakukan bukan sekedar kepentingan diri kita, tapi kepentingan orang banyak. Kita boleh protes terhadap pemerintah daerah misalnya yang memakan haknya orang-orang yang terkena bencana. Tilep sana, tilep sini. Perlu ditelanjangi. Yes. Kita protes pada pemimpin-pemimpin yang korupsi supaya itu dibuka semua. Jangan membiarkan kemunafikan yang ada. Itu betul. Ya. Itu sikap orang Kristen. Jadi bukan lipat tangan berdoa, ambil gampangnya saja. Di mana elegansi Anda sebagai warga negara? Maka kadang-kadang kita malu ya, LSM yang bukan agama seringkali lebih peka, lebih tegas untuk mau menegakkan kebenaran. Tetapi kekristenan kadang-kadang jadi lucu juga ya. Kita malah mengkamuflase kebenaran dalam satu kata, kita doakan saja. Lalu apa yang kau lakukan? Padahal kita berkata, berdoa dan bekerjalah. Sampaikan kepada yang berbuat salah itu bahwa dia salah. Ingat itu perintah Alkitab. Kalau dia sadar kau mendapatkannya, kalau tidak urusan dia dengan Tuhan. Kan begitu. Jadi tidak sekedar membawa itu dalam lipat tangan saja. Nah karena itulah kepatuhan kepada pemerintah itu menjadi kepatuhan yang bertanggung jawab, kepatuhan yang benar. Tetapi tidak pernah diberi ruang kepada kita melakukan kekerasan. Tidak ada itu. Ya. Nah inilah elegansi dalam sikap Kristiani, saudara yang kekasih. Sehingga kepatuhan itu bukan kepatuhan buta. Kepatuhan yang bertanggung jawab. Elegan sekali ya. Sehingga kalau saya misalnya protes, itu tidak boleh, korupsi tidak boleh. Lalu pemerintah itu marah karena dia punya kuasa, saya ditangkap, masukkan penjara. Tidak mengapa. Iya toh. Karena memang dia salah sih. Ya mesti diprotes. Ya kenapa rupanya? Nah jadi di dalam bagian-bagian seperti itu, di dalam hari-hari yang kita jalani, kita mesti belajar untuk memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan kita. Kita mesti berjalan dalam kehidupan kita dan kita berani menegakkan kebenaran itu. Nah jadi, apa yang memerdekakan saudara? Kebenaran. Asal saudara hidup menjadi warga yang baik. Kepatuhan kepada pemerintah menjadi kepatuhan yang harus terus-menerus kita perhatikan. Sehingga pemerintah boleh datang silih berganti. Memang ada kampanye, ada yang curang ya gitu ya. Lalu menang, ada juga yang jujur dan menang. Tidak mengapa. Curang jujur mereka akan berurusan dengan Tuhan kan. Tetapi ketika mereka naik jadi pemerintah, kita tahu Tuhan sedang membuat sesuatu. Cocok tidak cocok itu nomor 2. Membantu atau menganiaya, itu soal nomor 2 itu. Itu judul apa yang Tuhan mau lakukan. Tapi Tuhan tidak pernah salah. Hanya saja dalam keterbatasan kita sebagai manusia, tentu kita berkompetisi untuk bisa naik jadi seorang pemerintah yang baik. Misalnya kan, punya cita-cita menggolkan seseorang yang baik untuk menjadi pemerintah yang baik. Karena kita tahu apa itu yang baik. Tapi perjuangan baik itu tidak selalu mulus. Dan itu tidak boleh membuat saudara frustrasi. Kok gini ya, kok gitu ya. Atau kemudian saudara kompromi pada pemerintah busuk. Lalu saudara ikut-ikutan di situ untuk mencari aman.
Nah, itu salah lagi. Jadi kepatuhan kepada pemerintah adalah kepatuhan yang bertanggung jawab, yang menciptakan ya, situasi kebersamaan yang kuat, yang hebat sebagai anak bangsa. Nah, sila kelima itu saya suka ya, keadilan yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Yes, bukan hanya kau saja kelompok kecil atau kelompok besar, nggak ada kelompok-kelompokan di sana. Kalau betul kau anak bangsa. Jadi orang-orang Kristen sebagai warga gereja tidak bisa berpangku tangan hidup untuk dirinya sendiri. Karena itu mari kita lakoni lakon kita sebagai jemaat Tuhan, sebagai warga gereja. Bukan hanya dalam kata dan khotbah, tapi praktek yang nyata, hidup sebagai warga negara yang baik. Yang patuh kepada pemerintah, tetapi patuh yang bertanggung jawab, bukan yang gelap mata. Kalau gelap mata itu artinya disuruh tidak boleh lagi doa, lalu saudara tidak doa juga, itu gelap mata itu. Sementara yang bertanggung jawab artinya saudara melakukan kebenaran-kebenaran, menjadi bagian dari kehidupan berbangsa bernegara tadi itu. Iya kan? Sehingga mana yang salah kita mesti kritisi. Mana yang salah kita mesti koreksi. Tetapi bukan dengan kekerasan dan pertumpahan darah, apalagi. Perlu sebuah elegansi dalam menyikapinya. Jadi saudaraku yang kekasih, marilah kita belajar dalam kehidupan ini. Supaya jangan kau takut dalam hidup ini. Supaya kau jangan takut sebagai anak bangsa. Hiduplah yang benar. Hiduplah yang baik. Kalau kau baik dan benar, apa yang kau takutkan? Tapi kalau kau salah dan jahat, apa perlu kau takut? Ya, biarlah ini menolong kita, memerdekakan kita dalam kehidupan kita dan memberi kontribusi dengan nyata. Sehingga hari-hari kita sungguh-sungguh hari-hari yang luar biasa. Dan biarlah dalam berdoa terhadap pemerintah kita berdoa dengan tepat dan jelas. Berdoa dengan pengertian yang utuh, bukan yang salah. Tuhan menolong kita, Tuhan memberkati kita, saudaraku yang kekasih. Biarlah Tuhan memimpin, memampukan kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur, kami berterima kasih ya Tuhan atas cinta kasih-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur, kami berterima kasih hidup sebagai anak bangsa di bumi tercinta Indonesia. Karena kami berdoa, peliharakan pemerintah kami, bersihkan mereka dari kejahatan. Jauhkan hal-hal yang tidak tepat di dalam hidup bangsa ini. Biarlah Tuhan sendiri menghukum bagi mereka yang lalim, yang mengambil keuntungan sendiri dan korupsi. Telanjangi dosa mereka supaya nyata bagi rakyat Indonesia ini. Tetapi kami berdoa bagi mereka-mereka, para pejabat pemerintahan kami yang ingin menegakkan keadilan kebenaran, topang mereka. Kalau mereka ditekan, mampukan mereka. Dan kami juga Tuhan tolong pimpin untuk menyuarakan kebenaran, memberikan dukungan-dukungan untuk kemajuan dalam kehidupan kebersamaan sebagai anak bangsa. Sehingga kami tak lagi gelap mata dalam berdoa, tapi makin jeli memahami kehendak Allah. Dan hidup kami menjadi hidup yang benar dan tidak salah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di dalam sorga. Terima kasih Tuhan. Engkaulah Yesus Kristus kepala negara yang sejati, yang memberi kami kehidupan ini, Indonesia ini. Terpujilah Tuhan. Amin.